Oke, selamat siang Kak Uwi. Halo, selamat siang Kak. Terima kasih telah hadir ya Kak di acara poin kali ini. Oke, Gimana terima kasih kabarnya Kak kembali. setelah liburan? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum memulainya, mungkin Kak Uwi bisa memperkenalkan diri dulu Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Januar Busowi, biasa dipanggil Owi. Saya jurusan TIDGM. Oke, untuk kesibukan Kak Uwi selama liburan, Kak Uwi ngapain aja Kak? Untuk secara garis besar selama liburan saya cuma di rumah. Mungkin untuk beberapa waktu saya mungkin ngabisin waktu di tempat wisata. Kemarin beberapa hari saya naik ke bukit. Oke, liburan yang sangat bermanfaat ya Kak. Mungkin Kak Uwi bisa menceritakan hobi Kak Uwi. Untuk hobi sendiri saya punya banyak hobi. Pertama itu saya suka menggambar, mendesain, menyanyi. Saya juga suka traveling. Hobi yang sangat banyak ya Kak. Oke, sekarang kan Kak Owi berada di BEM, jadi salah satu anggota BEM. Dari hobi Kak Owi, dan sekarang Kak Owi menjadi menteri dari Departemen DPKMB. Mungkin Kak Owi bisa menjelaskan adakah kesamaan dari hobi atau sinkronisasi dari hobi dan departemen kakak sekarang ini? Oke. Mungkin bisa dilihat sendiri dari beberapa yang saya sebutkan seperti mungkin menggambar dan juga traveling. Itu juga termasuk kreativitas, minat dan bakat. Jadi menurut saya departemen yang saya ambil pada periode kali ini masih ada hubungannya dengan hobi saya. Oke, jadi memiliki hubungannya Kak. Oke, sebelum Kak Owi memasuki BEM Instik ini, mungkin Kak Owi bisa menceritakan beberapa pengalaman Kak Owi Di organisasi. Iya. Mungkin untuk sebelum masuk BEM Instiki, sebelumnya saya masuk beberapa organisasi di sekolah maupun di luar sekolah. Organisasi yang saya ikuti yang pertama itu ada remaja masjid, ada pramuka, saya juga pernah ikut pencak silat, juga lingkaran film dan juga OSIS waktu SMA. Oke, jadi sedikit banyak ya Kak organisasi yang diikuti sebelum mengikuti BEM. Nah, karena sekarang Kak Owi berada di BEM dan udah mengikuti berbagai macam organisasi sebelumnya, mungkin Kak Owi bisa memaparkan sedikit tentang BEM itu seperti apa sih? Mungkin menurut saya secara garis besar organisasi-organisasi yang saya ikutin dengan BEM itu kurang lebih sama. Kepanitiaannya juga mungkin bisa dibilang sama. Namun di BEM ini menurut saya kepanitiaannya dibilang udah level tertinggi untuk pengalaman saya saat ini. Seperti mungkin di Dies Natalis atau mungkin kepanitiaan konser itu mungkin menurut saya adalah kepanitiaan besar dan itu saya cuma dapatkan di BEM. Oke. Jadi dari semua organisasi yang Kak Owi ikuti di BEM itu memiliki banyak banget ya pengalaman-pengalaman yang didapatkan. Nah, dari pemaparan Kak Owi ini, menurut Kak Owi, orang-orang yang cocok menjadi anggota BEM itu orang-orang yang seperti apa? Oke, mungkin menurut saya orang-orang yang cocok untuk mengikuti BEM itu mungkin yang pertama pastinya punya keseriusan untuk masuk BEM, kedua punya motivasi buat masuk BEM dan juga bisa mengatur waktu, dan ketiga mungkin dia benar-benar punya keseriusan supaya nantinya di tengah jalan dia tidak keluar BEM. Oke, jadi ada 3 ya Kak. Nah, berikutnya nih, Kak Owi kan udah 2 periode ya Kak di BEM. Mungkin Kak Owi bisa memaparkan nih sedikit suka dan duka Kak Owi selama berada di BEM Instiki. Oke, mungkin untuk suka dan dukanya itu banyak banget ya. Mungkin saya mulai dari sukanya. Mungkin sukanya itu kita punya banyak relasi, punya banyak teman. Terus sebelumnya saya juga bisa dibilang introvert. Saya nggak terlalu pandai bicara ke orang-orang. Saya juga jarang nyapa duluan orang-orang. Tapi setelah masuk BEM, saya jadi berani buat nyapa orang-orang. Bahkan saya juga bisa dibilang sering ngelawak lah. Terus mungkin untuk dukanya sejauh ini yang saya rasakan itu dukanya mungkin di waktu aja sih. Selama ngikutin BEM ini banyak waktu yang tersita, quality time yang bersama keluarga, teman dan teman-teman di luar organisasi BEM tuh mungkin jadi lumayan tersita karena kita lebih banyak menghabiskan waktu di BEM. Oke, dari suka dan duka Kak Owi ini, apa saja perubahan positif dan negatif atau manfaat yang Kak Owi dapatkan dari BEM ini sendiri? Oke, mungkin seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin perubahan positifnya saya lebih percaya diri, saya mungkin public speaking saya bisa menjadi lebih baik dan saya berani ngomong di depan banyak orang.
dan kemarin juga saya dapat kesempatan untuk menjadi MC di pembukaan LDK. Oke, untuk negatifnya Kak? Untuk negatifnya sendiri mungkin sejauh ini bukan negatif sih, mungkin lebih ke waktu aja. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin banyak waktu yang kesita. Oke, jadi memiliki banyak perubahan, namun ada juga di posisi negatifnya itu di manage waktu ya. Oke, jadi Kak Owi kan selama di BEM mengikuti banyak kepanitiaan ya tentunya, apalagi di 2 periode BEM ini sendiri. Nah, pengalaman yang paling mengesankan selama Kak Owi mengikuti kepanitiaan, mungkin bisa diceritakan. Untuk pengalaman yang paling mengesankan mungkin pada Dies Natalis kemarin, karena khususnya saya dari wakil koordinator dari si acara, mungkin yang bersama kor saya dan anggota-anggota udah mempersiapkan pembukaan Dies Natalis berbulan-bulan, tapi kemarin seperti yang kita lihat sendiri, acara kita hampir gagal, namun syukurnya acara kita pada akhirnya bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu sebuah apresiasi buat teman-teman kepanitiaan semua, karena udah berhasil menjalankan Dies Natalis dengan baik. Oke, jadi itu merupakan suatu hal yang sangat berkesan ya buat Kak Owi. Nah, sekarang kan Kak Owi di BEM. Kak Owi bisa menceritakan atau memberikan beberapa tanggapan Kak Owi mengenai kekurangan BEM, dan menurut Kak Owi nih bagaimana cara kita atau solusi kita untuk membangun BEM itu? Oke, untuk sejauh ini sebenarnya BEM periode ini udah sangat baik, namun mungkin yang perlu diperbaikin cuma inisiatifnya aja, baik itu di dalam panitiaan maupun di luar panitiaan. Oke, jadi meningkatkan inisiatif ya dari setiap anggota BEM. Oke, pertanyaan berikutnya, Kak Owi kan pasti punya media sosial, tentunya punya dong. Spill dong Kak IG-nya. Untuk media sosial Instagram sendiri bisa dicari Januari pakai Y Owi. Oke, dari Instagramnya Kak Owi sangat estetik ya. Apakah Kak Owi model? Atau yang lainnya? Oke, dari Instagramnya Kak Owi emang, kan tadi sempat diceritain Kak Owi introvert ya. Tapi setelah mengikuti BEM, Kak Owi memiliki beberapa perubahan. Dan perubahan itu bisa dituangkan melalui media sosial ya kan. Oke, menurut Kak Owi sendiri nih, Kak Owi kan mungkin merasa BEM itu sangat berat, ataupun anggota-anggota BEM lainnya merasa BEM itu sangat berat. Jadi apa sih pesan dan motivasi Kak Owi buat mereka? Mungkin buat teman-teman BEM ataupun yang di luar BEM yang menganggap BEM itu berat, mungkin bisa dicoba dulu. Jika kalian menganggap itu berat, jalanin aja, karena mengeluh nggak akan nyelesain semuanya. Yang bisa menyelesaikannya cuma jalanin aja. Oke, jika merasa berat, jalanin aja dulu ya. Nah, harapan Kak Owi nih buat semua anggota BEM. Mungkin harapan saya buat seluruh anggota BEM, semoga makin sukses ke depannya, semoga makin inisiatif dan jaya terus. Oke, harapan yang sangat bagus ya, semoga diterima oleh semua anggota BEM Instiki. Dan terakhir nih Kak Owi beri dong kita satu quotes biar kita semangat. Mungkin satu kutipan quotes dari aku, jangan pernah takut gagal, takutlah karena kalian tidak pernah mencoba. Oke, keren banget. Terima kasih ya Kak Owi.